Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibni Abdillahi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah salat duhur rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan ya sholat duhur berjamaah. Semoga ini sebagai tanda ketakwaan kita di hadapan Allah SWT, dan semoga Allah memberikan kita keistiqomahan untuk selalu menunaikan perintah-perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran adalah untuk menjadi petunjuk bagi manusia, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, mari kita sedikit melihat ayat-ayat yang Allah turunkan. Kami pilihkan di surat Az-Zumar ayat ke-15 hingga ayat ke-19 insyaallah. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini fa'budu ma syi'tum min dunihi. Katakanlah kepada Allah, aku menyembah secara ikhlas, memurnikan agama, maka sembahlah selain Allah semau kalian. Ini poin pertama. Sembahlah Allah semau kalian, sembahlah selain Allah semau kalian. Kalimat ini adalah kalimat yang bermakna dua dalam tafsirnya. Yang pertama adalah kalimat bernada berlepas diri yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Diperintahkan Allah untuk menyampaikan kepada manusia, saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, seperti surat Al-Kafirun ya. Saya hanya menyembah Allah secara ikhlas, kalian silahkan menyembah apapun yang kalian inginkan ya. Artinya saya tetap akan menyembah Allah Subhanahu wa taala sekalipun kalian menyembah ini dan itu. Ini prinsip dalam kehidupan kita, hadirin rahimakumullah. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan menyembah Tuhan yang lainnya juga, ikut-ikutan masuk dalam ranah akidah yang lainnya. Ini prinsip lakum dinukum waliyadin. Jadi tidak ada toleransi di sini. Lalu makna yang kedua adalah fa'budu ma syi'tum min dunihi, sembahlah Allah, sembahlah selain Allah semau kalian. Ini bernada ya ancaman ya, ancaman. Silahkan kalian kalau mau rugi. Nah, dari mana maksudnya ancaman? Makna ancaman ini diambil dari kalimat setelahnya. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Silakan kalian sembah selain Allah semau kalian, karena sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarga mereka pada hari kiamat. Jadi ditunjukkan, kalian kalau tidak menyembah Allah, kalian akan rugi ya. Selain rugi diri sendiri, juga rugi keluarganya. Apa yang rugi? Diri sendiri masuk ke dalam neraka, terpisah dari keluarganya, ayah, ibu, kakak, adik, semuanya terpisah. Satu di neraka, satu di surga. Ini kerugian. Dari ayat ini juga kita ingat ayat yang lain, hadirin rahimakumullah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Coba ketika sahabat mendengarkan ayat ini, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, maka ada yang berpendapat, ya Rasulullah, kita ini jaga diri sendiri dari api neraka saja itu berat. Bagaimana sulitnya terjaga fitnah dari wanita, sulitnya terjaga fitnah dari riba, sulitnya menjaga diri dari riba, menjaga diri dari banyak maksiat-maksiat, sangat sulit, terutama di zaman ini ya. Menjaga diri sendiri saja sudah sulit, dikasih amanah menjaga keluarga kita, istri, anak ya, saudara-saudara kita ya. Maka
bagaimana tidak lebih berat lagi tugas kita sebagai seorang laki-laki ya? Itu sangat berat sekali. Selain sebagai seorang ayah harus kerja, ngurusin ekonomi keluarga, kesehatan anak-anak, makan mereka kayak apa, pendidikan mereka kayak apa, tumbuh kembang mereka, ilmu mereka, bahkan urusan akhirat mereka kita juga memikirkan. Betapa beratnya menjadi seorang laki-laki. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, gimana ini Rasulullah? Kita jaga diri sendiri aja belum tentu selamat, apalagi suruh jaga anak istri keluarga sampai ke surga. Maka Nabi menyampaikan fattaqullaha mastata'tum, ya. Bertakwalah semampu kalian. Semampunya itu bukan layeh-layeh wis ora mampu, ya. Semampunya itu bukan pasrah. Fattaqullaha mastata'tum, semampunya itu kalau ibarat kita berlari, kita sudah ngos-ngosan, sudah mau pingsan, itu sudah maksimal, berarti semampu Anda seperti itu. Berarti kita dalam menjaga diri kita itu sudah maksimal, semua energi dikeluarkan, pengetahuan dikeluarkan, harta dikeluarkan untuk menjaga diri dan juga menjaga keluarga. Fattaqullaha mastata'tum. Selebihnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun anak-anak, istri, suami, ya, hidayah itu taufiknya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di ayat setelahnya Allah sampaikan nanti di ayat ke-19, afaman haqqa alaihi kalimatul adab afa anta tunqidhu man finnar. Ya, wahai Nabi Muhammad, wahai Muhammad, apakah engkau hendak merubah nasib orang-orang yang telah pasti ketentuan azab atasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang sudah berada di dalam api neraka? Nah, ini Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Agar Rasulullah tidak bersedih, ya. Beliau bersedih, walaqad na'lamu annaka yadiku sadruka bima yaqulun. Kami tahu, ya, engkau itu merasa sempit, merasa sedih dengan ucapan mereka, tidak mau beriman, tidak mau percaya. Abu Lahab pamannya sendiri tidak mau ikut, ya. Abu Thalib yang sudah banyak menolong beliau tidak mau beriman kepada beliau, ya. Keluarga-keluarga Quraisy yang beliau cintai tidak mau mengikuti langkah beliau, keimanan beliau. Maka ini membuat Nabi bersedih. Maka apakah kamu ingin merubah nasib orang-orang yang sudah pasti siksaan kepada dia? Tabbat yada Abi Lahab, Abu Lahab sudah pasti masuk neraka. Kamu ingin merubah, apa bisa? Ini menunjukkan manusia itu punya batasan, Nabi Muhammad SAW tidak sendirian. Sebelumnya ada Nabi Nuh. Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, ikut ayah, naik kapal, jangan sama orang-orang kafir. Qala sa'awi ila jabal. Saya nggak mau ikut ayah, ya. Saya nggak mau ikut kamu. Saya pengen naik ke gunung biar selamat. Tidak mau ikut ayahnya. Ada lagi Nabi Ibrahim tidak bisa memberikan petunjuk kepada ayahnya. Nabi Lut tidak bisa memberikan petunjuk kepada istrinya. Jadi hidayah itu ada dua, hidayatul irsyad, hidayatul taufik. Hidayatul irsyad kita cuma ngasih nasihat dan semangat serta peringatan, ya. Hidayatul taufik, hati berubah, itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini agar kita tidak merasa putus asa dalam memberikan nasihat kepada anak-anak yang tidak mau berubah atau belum mau untuk mengikuti kata-kata kita. Agar kita tidak putus asa dalam mengajarkan para santri-santri di pondok pesantren. Ada yang bandel, tidak mau ikut, yang tidak mau mentaati peraturan. Karena sesungguhnya tugas Nabi Muhammad SAW, tugas para nabi dan tugas para penyampai kebenaran adalah sekedar menyampaikan, ya. Hidayah, perubahan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah menjadi pikiran. Kalau terlalu banyak mikir jadi mah, kemudian asam lambung, ya. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, kalau kita ambil hikmah dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam urusannya pekerjaan juga begitu. Ada target A, misalkan plan untuk harus punya dana sekian untuk membangun rumah, untuk umroh, untuk haji, untuk pendidikan anak, macam-macam. Kalau memang ya tidak sampai, maka itu manusiawi. Manusia punya batasan,
ya, tidak usah diambil pusing. Allah sudah memberikan takdir masing-masing. Apapun pendidikan, kuliah nggak sampai, nggak selesai, ya qadarullah ya. Wala tai'asu min rauhillah, jangan menjadi orang yang mudah berputus asa. Bahkan Nabi diperingatkan oleh Allah, apakah engkau ingin merubah nasib orang-orang yang sudah ditentukan azab? Apakah engkau ingin mengeluarkan orang yang sudah masuk ke dalam api neraka? Tidak mungkin, manusia punya batasan. Karena itu hadir rahimakumullah, yang perlu kita lakukan fattaqullaha mastata'tum, berusaha bertakwa semampu kita, berusaha menjaga keluarga semampu kita, selebihnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kehidupan ya. Sangat nikmat ketika kita memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi jamaah rahimakumullah, ini sedikit hikmah daripada ayat-ayat yang kami sampaikan. Semoga Allah tetap memberikan kita keistiqomahan dan berusaha maksimal menjaga diri kita dan keluarga kita. Akan tetapi manusia ada batasnya, tetap semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.